Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Milenia Fitri. Saya akan memaparkan gambaran pengetahuan dari sikap remaja putri terhadap penggunaan krim pemutih berbahaya pada wajah di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Latar belakangnya, pemakaian kosmetik ini diperlukan oleh semua orang, khususnya wanita. Ingin tampil cantik merupakan hal yang dialami bagi wanita, dan agar selalu kelihatan cantik, banyak wanita yang menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetik. Apalagi berbagai produk kosmetika tersebut banyak beredar di pasaran. Efek samping kosmetika menimbulkan kekhawatiran penggunaan kosmetik, yaitu kaum wanita, terutama remaja yang tetap ingin menjaga penampilan pada diri mereka. Namun sejauh ini informasi tentang efek samping kosmetika masih sangat sedikit. Di satu sisi, konsumen kosmetik selalu bertambah dan pasti akan diikuti dengan peningkatan kejadian efek samping kosmetika. Di sisi lain, informasi mengenai produk kosmetik tidak bertambah luas dari masa ke masa, atau sekalipun ada, keterangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada menurut Wasita Atmaja 2009. Penelitian yang dilakukan di Akademi Kebidanan Hafsah Medan oleh Deviana pada tahun 2009 menunjukkan hasil dari 74 mahasiswa diperoleh bahwa 36,49% menyatakan mereka pernah menggunakan kosmetik pemutih wajah walaupun kosmetik yang digunakan tidak memiliki izin dari BPOM. 35,14% menyatakan pernah menggunakan salah satu kosmetik yang mengandung merkuri, dan 32,43% menyatakan pernah menggunakan kosmetik yang dilarang peredarannya oleh BPOM, serta 55,41% responden memiliki produk di tempat penjualan kosmetik yang tidak resmi menurut Setiawati tahun 2014. Belakangan ini jelas kosmetik yang banyak digunakan oleh wanita Indonesia adalah produk whitening cream yang dikenal sebagai krim pemutih. Produk ini banyak diminati karena menjanjikan dapat memutihkan atau menghaluskan wajah dalam waktu singkat. Maraknya kosmetik pemutih, tidak sedikit wanita dan remaja menggunakannya untuk mempercantik diri. Mereka memilih kosmetik pemutih untuk wajahnya agar lihat lebih putih dan cerah, tanpa menghiraukan dampak buruk yang akan terjadi pada kulit. Mereka lebih menyukai krim pemutih sebab dampak yang terlihat lebih nyata dan mempercantik dan kelihatan putih. Berdasarkan survei awal yang dilakukan penelitian di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, sebagian remaja putri menggunakan krim pemutih wajah yang diduga oleh peneliti menggunakan krim pemutih wajah yang berbahaya. Hal tersebut ditandai dengan berubahnya warna kulit yang kontras berbeda dengan warna tubuh mereka dalam jangka waktu yang singkat, tanpa memperhatikan efek yang timbul setelah pemakaian. Rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri berusia 17-24 tahun terhadap penggunaan krim pemutih berbahaya pada wajahnya di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Tujuan penelitiannya ada tujuan penelitian umum untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap penggunaan krim pemutih berbahaya pada wajah di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Tujuan penelitian khususnya untuk mengetahui pengetahuan remaja putri berusia 17-24 tahun terhadap penggunaan krim pemutih berbahaya pada wajah di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Untuk mengetahui sikap remaja putri berusia 17-24 tahun terhadap penggunaan krim pemutih berbahaya pada wajah di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Manfaat penelitiannya yang pertama, sebagai informasi kepada masyarakat khususnya remaja putri berusia 17-24 tahun di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi instansi kesehatan dan lembaga-lembaga terkait yang melakukan promosi kesehatan. Yang ketiga, sebagai masukan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya. Tinjauan pustakanya, yang pertama ada pengetahuan, yaitu pengertian pengetahuan menurut Noto Atmojo pada tahun 2010. Yang dimaksud dengan pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
Pengetahuan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut bahwa pengetahuan atau tahu adalah mengerti sesuatu, dilihat atau sesudah menyaksikan, mengalami atau setelah diajari. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan remaja putri terhadap penggunaan kosmetika, krim pemutih wajah. Dengan pengetahuan yang cukup diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap sikap remaja putri dalam memilih krim pemutih wajah yang aman. Pengertian sikap. Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu menerima, receiving, diartikan bahwa seseorang mau dan memperhatikan rangsangan yang diberikan kepada objek. Yang kedua, merespon atau responding, berarti memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, menghargai, valuing, diartikan mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah indikasi dari menghargai. Yang keempat, bertanggung jawab atau responsible, berarti tanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih dengan segala risiko, merupakan sikap yang paling tinggi. Kosmetik. Pengertian kosmetik. Kosmetik terambil dari kata Yunani yaitu kosmetikos, yang artinya suatu keterampilan mengatur dan menghias. Adapun dalam peraturan Badan POM nomor 18 tahun 2015 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Penggolongan kosmetika. Penggolongan kosmetika menurut kegunaan bagi kulit antara lain: yang pertama, kosmetik perawatan kulit atau skincare cosmetics. Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, termasuk di dalamnya adalah: yang pertama ada krim, cleansing milk, dan penyegar kulit atau freshener. Yang kedua, kosmetik untuk melembabkan kulit atau moisturizer, misalnya moisturizing cream, night cream, anti-wrinkle cream. Yang ketiga, kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream, sunscreen foundation, dan sunscreen block cream atau lotion. Yang keempat, kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit atau peeling, misalnya scrub cream yang berisikan butiran-butiran bulat halus yang berfungsi sebagai pengamplas abrasiver. Yang kedua, kosmetik hiasan atau dekoratif atau make up. Jenis ini diperlukan untuk merias serta menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik seperti percaya diri atau self-confidence. Dalam kosmetik hiasan, peranan zat pewarna dan zat pewangi sangat besar. Penggolongan kosmetika menurut cara pembuatan antara lain: kosmetik modern diramu dengan bahan kimia dan diolah secara modern. Kosmetik tradisional diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama. 5 langkah cerdas memilih kosmetik. Ada yang pertama, ada kemasan. Kenali kemasan kosmetika Anda dengan baik. Yang kedua, penanda atau label. Pastikan penanda atau label tercantum dengan jelas dan lengkap. Yang ketiga, komposisi. Kenali jenis kulit Anda, perhatikan komposisi bahan yang tercantum dalam kosmetika. Kegunaan dan cara penggunaan, pilih kosmetika sesuai kebutuhan dan bukan karena iklan semata. Kadaluarsa, teliti saat membeli dan perhatikan batas waktu kadaluarsa jangan sampai lewat. Menurut Badan POM 2015. Krim dan krim pemutih wajah. Pengertiannya krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dan terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Yang kedua, pengertian krim pemutih. Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memusnahkan noda hitam coklat pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaannya terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen. Contoh krim pemutih wajah ada Wardah, Pond's, Olay, Garnier, Kelly, Temulawak, dan racikan Walip dan lain-lainnya. Dan ketiga, cara kerja krim pemutih wajah. Krim pemutih wajah bekerja secara langsung dengan cara menghambat produksi melanin dalam melanosit, mengurangi jumlah yang sudah terbentuk dalam melanosit, merangsang sekresi melanin dalam epidermis, menghambat enzim tyrosinase, memutus rantai oksidasi, mereduksi dopa-quinone kembali menjadi dopa.
merupakan racun selektif terhadap melanosit menurut Wulandari tahun 2015. Ciri-ciri krim pemutih wajah berbahaya. Ciri-ciri krim pemutih wajah berbahaya yang beredar di masyarakat adalah: yang pertama, ada warna krim mengkilat. Yang kedua, tidak ada izin Badan POM atau lembaga kesehatan. Yang ketiga, tidak tercampur rata atau lengket. Dan keempat, bau yang menyengat. Yang kelima, panas dan perih saat dipakai. Keenam, kulit merah saat terkena matahari. 7, kulit putih, pucat dan tidak alami. Yang 8, hasilnya sangat cepat. Yang 9, ketergantungan. Bahan kosmetik yang dilarang. Bahan-bahan kosmetik yang dilarang untuk digunakan pada kosmetik sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM 26 September 2011 tentang persyaratan teknis tentang kosmetik adalah zat panas substratum, zat pengawet dan terapi surya yang jumlahnya sekitar 55 macam, antara lain antimon dan derivatnya, benzen, fosfor, hormon, iodium, kloroform dan lain-lain. Bahan kosmetik yang mengandung bahan dilarang. Menurut Badan POM, masalah yang ditemukan dalam penggunaan kosmetik krim pemutih wajah yang berbahaya dalam sebagai berikut: merkuri, asam retinoat, hidroquinon, diethylene glycol. Bahan kosmetik yang diizinkan itu ada bahan-bahan yang diizinkan untuk digunakan pada kosmetik menurut Badan POM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknik bahan kosmetik ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada zat warna yang diizinkan untuk kosmetik seperti brilliant black, acid red, beta karoten dan lain-lain. Substratum zat warna kosmetik yang diizinkan ada aluminium hidroksida, bentonit, kalsium karbonat dan lain-lain. Daftar bahan pengawet yang diizinkan dalam kosmetik itu ada 55 macam pengawet, ada bensil alkohol, klorobutanol dan lain-lain. Daftar tabel surya yang diizinkan dalam kosmetik itu ada 25 macam, yaitu ada camphora, homosalate, titanium dioksida dan zinc dioksida. Efek samping penggunaan krim pemutih wajah itu yang ada manfaatnya juga: mencerahkan wajah, kulit wajah akan terasa lebih kencang, menghasilkan pori-pori, menyegarkan dan melembabkan kulit kering, mengatasi masalah jerawat, dan mengangkat komedo dan sel kulit mati. Adapun efek samping negatifnya itu iritasi, alergi, fotosensitisasi, jerawat dan penyumbatan fisik. Metode penelitian itu ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah survei deskriptif. Survei deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam bidang kesehatan, masyarakat survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memotret masalah kesehatan serta yang dikaitkan dengan kesehatan sekelompok penduduk atau orang yang ditinggal dalam komunitas tertentu, menurut Noto Atmojo tahun 2016. Di mana pada penelitian ini mendeskripsikan pengetahuan dan sikap remaja putih terhadap bahaya penggunaan krim pemutih wajah di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Lokasi dan waktu penelitian itu: lokasinya dilakukan di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Penelitiannya dilakukan pada bulan April sampai bulan Juni 2018. Populasi dalam penelitian ini seluruh remaja putri di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Sampelnya remaja putri berusia 17 sampai 24 tahun di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah secara acak sederhana atau simple random sampling, di mana setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk seleksi sebagai sampel menurut Noto Atmojo 2010. Analisis datanya dilakukan dengan melihat jumlah responden dan presentasi dari setiap jawaban. Analisis bersifat deskriptif dan data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Terima kasih.